Dan itu hanya dia sendiri. Di balik kira-kira itu hanya dia sendiri yang mampu melihat pemandangan surga. Di situ dia menyaksikan sebuah istana. Kalau dikatakan rumah, tetapi kata Rasulullah, besarnya 105 km kali 105 km. Bangunan ini besarnya 105 km kali 105 km. Tingginya gunung bisa dimasukkan ke dalamnya. Interiornya satu butir mutiara mulia yang ada di sana. Kata Rasulullah, seandainya dijual sebuah bumi dengan kekayaannya belum mampu membeli. Belum lagi bilik-biliknya yang maha indah. Belum lagi sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Belum lagi taman-taman dan kebun-kebun di luarnya. Maha sempurna indah. Tidak mampu dibayangkan kata-kata. Dan yang hebat dan dahsyat adalah dia melihat di depan gerbang rumah atau istana ini tertulis nama dia. Bahwa pemilik tempat ini adalah dia, Allah. Melihat itu, nyawa di badan pengen lepas dari badan ini cepat. Ingin loncat ke sana. Lalu malaikat maut ringan kerjanya. Menggiring aja lagi keluar. Karena memang nafas roh yang ingin untuk meninggalkan jasad yang telah lama dihuninya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Allah. Ibaratullah. Ini penutupan surat Al-Fajr. Kalau penutupan surah Al-Fajr, kita kembali ke awalnya. Wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasam lidhi hijr. Allah. Wal fajr, demi waktu fajar, dan malam-malam yang 10, dan angka genap serta angka ganjil, dan malam pasti berlalu. Adakah dalam sumpah ini pelajaran bagi orang-orang yang punya mata hati dan pikiran? Indah sekali, Pak. Dengarkan baik-baik kembali. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, demi angka genap dan angka ganjil, malam pasti berlalu. Adakah dalam sumpah ini pelajaran bagi orang-orang yang punya mata hati dan pikiran? Fajar ada dua. Yang pertama disebut dengan fajar kadzib. Fajar kadzib, Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan di fajar kadzib. Bukan untuk panggilan sholat subuh, belum. Tapi untuk membangunkan orang-orang yang masih lelap tidur. Inilah waktu-waktu sepertiga malam terakhir buat tahajud. Inilah waktu yang pengen untuk sahur-sahur. Inilah waktu yang pengen bermunajat kepada Allah. Bangun. Inilah waktu bagi yang ingin membaca Al-Quran, mengulangi hafalan. Bangun. Ini fajar kadzib. Yang azan di masyarakat adalah Ibnu Ummi Maktum. Pada waktu fajar yang kedua, itu fajar shadiq, yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Itulah seruan azannya adalah untuk salat subuh. Ya, di sana ada dua fajar, dan sampai kiamat tetap ada dua fajar. Fajar shadiq, fajar shadiq. Saya tidak tahu di masjid kita ini mengumandangkan dua kali azan atau satu kali. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting kumandangkan azan pada waktunya. Kalau muslimnya, fajar itu ada dua. Yang mampu bangun pada waktu fajar, manusia-manusia yang istimewa. Hanya orang beriman saja. Yang lain yang masih lewat dalam tidur, makin dekat waktu subuh, makin semangat dia menyembunyikan badannya dalam gulungan selimut. Cuma orang munafik. Orang beriman pasti bangkit. Dia sudah di atas sajadah. Dia sudah menangis-nangis dari tadi berdoa kepada Allah. Dia banyak istighfar. Dia membaca Al-Quran. Dia berzikir. Dan dia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Wa-zakirin Allah wa-zakirat. Hanya orang beriman.
Dan ketika salat subuh dikumandangkan, dia paling duluan ke masjid. Maka kata Rasulullah, jika kalian ingin melihat orang beriman, lihat yang datang ke masjid waktu subuh berjamaah. Kalau aku sudah menyaksikan imannya seseorang, kalau aku sudah meragukan imannya seseorang, aku pastikan dengan cara melihatnya adalah berjamaah di masjid. Jika tidak kutemukan dia berjamaah di masjid, keraguanku tentang keimanannya terbukti benar. Jadi melihat orang beriman, lihat sholatnya berjamaah di masjid atau tidak. Subuh yang standarnya dulu. Di hadis yang lain, Isya, 2 sholat di malam hari ini standar iman orang beriman. Baik, selanjutnya setelah itu, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram zatil imad. Tidakkah engkau lihat apa yang telah diperbuat oleh Allah Rabbmu kepada kaum Ad, Iram zatil imad, yaitu suku Iram, kabilah Iram zatil imad, yang punya tiang-tiang yang tinggi dan besar-besar. Bukan tiang aja yang hebat, mereka bangun kota di atas tiang-tiang itu. Tidak akan ada teknologi sehebat ini, kan? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berjanji dalam ayat ini, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq, yang belum pernah ada. Lam itu Pak, ada nafi. Alat dalam bahasa Arab fungsinya menidakkan. Yang ditidakkan bukan satu saja, yang ditidakkan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah Allah itu beranak, tidak pernah sekarang, dan tidak pernah nanti. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Lam, di sini juga Allah menggunakan kalimat lam. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak akan pernah ada di bumi ini sampai hari kiamat orang yang mampu membuat seperti kaum Iram ini. Apa? Membangun kota di atas yang tinggi besar-besar. Teknologi apa yang mereka punya? Kalau Allah mengatakan tidak akan ada yang mampu lagi seperti kaum Iram, berarti memang gagah-gagah, perkasa-perkasa, teknologi mereka pasti hebat-hebat. Betul tidak? Kalau Allah yang mengatakan tidak akan ada yang mampu lagi sampai hari kiamat membuat gedung, membuat bangunan, membuat kota sehebat kaum Iram. Masya Allah. Jangan merasa hebat itu teknologi kita hari ini. Jangan merasa. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan masa lalu ternyata teknologi mereka tidak ada apa-apanya masa kita ini. Tapi ingat Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis datang ke istana Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis menyingkapkan baju jubahnya yang berjulai-julai ke lantai, lalu terlihatlah betisnya, karena Bilqis menganggap dia disuruh menempuh perjalanan di atas kolam ikan. Memang ikannya nampak, ikannya bergulung-gulung bermain, ternyata dia berjalan di atas air. Itulah kaca di zaman dulu. Bagaimana membuatnya? Ada air di bawah hanya mengalir, ada ikan. Dan kaca itu sebetulnya tidak nampak. Kalau sekarang kacanya masih nampak. Bagaimana Sulaiman membuat? Apa teknologinya? Begitulah hebatnya orang-orang dulu, Pak. Jangan kita pikir kita aja yang hebat sekarang ini. Kita kembali pada ayat. Tapi sayang, kaum Ad ini pembangkangnya dan jahatnya luar biasa. Mereka menentang dakwah, mereka membunuh Nabi yang Allah utus, dan mereka akhirnya menunjukkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menghalang-halangi dakwah, membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wa samudan ladina jabus sarra bil wad. Tidakkah kalian perhatikan kepada kaum Samud yang tubuh mereka besar-besar, kokoh-kokoh, kekuatan mereka batu-batu gunung. Kenapa lihat batu-batu gunung? Gunung terbuat dari batu, mereka ukir batu itu. Bukan ukir batu keluar. Mereka bangun istana dan perumahan di dalam batu-batu gunung. Bapak mau bayangkan sekali lagi, pakai alat bor apa mereka? Tubuh mereka yang besar-besar, tegap-tegap. Timur dan barat gentar mendengarkan nama mereka. Perkasa-perkasa.
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Lanjut. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Dan Fir'aun yang punya kekuatan militer. Fir'aun yang punya bala tentara. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini semua adalah orang-orang hebat pasti lawan dakwah. Mereka ini adalah hebat adalah lawan kebenaran. Ayo, coba hubungkan, sudah mampu menghubungkan belum? Kenapa ya? Habis Allah menyebutkan tentang fajar, kok langsung bicara tentang penjahat-penjahat yang sedang berkuasa. Penjahat-penjahat yang jahat kepada dakwah dan Islam. Apa hubungannya? Tolong hidupkan minda kita. Putar kincir-kincir kepala kita. Kenapa Allah menghubungkan waktu fajar, keistimewaan menyambut fajar, bangkit di waktu fajar, dan itu adalah ujung malam. Allah berkata, wal laili idza yasar. Malam pasti berlalu. Maknanya apa? Kalau kita larikan kepada pembahasan kita sekarang ini ada di penghujung malam, tuan-tuan. Kita sekarang ini ada di penghujung malam. Rasul bersabda begini, Islam bangkit naik selama 700 tahun. Lalu Islam akan turun selama 700 tahun. 700 naik, 700 turun berapa? 1400 ya. Lalu Islam akan kembali naik. Tidak ada yang mampu menahan kebangkitan Islam. Islam naik 700 tahun, Islam turun 700 tahun. Ibarat bola, kita lantunkan bola ke atas, kita lemparkan bola ke atas, maka bola pasti turun ke bawah. Betul tidak? Sejauh apa dia naik, maka dia akan turun. Sampai dia di bawah, apa yang terjadi? Dia akan kembali. Tidak ada yang menghentikannya. Dan ini adalah waktu siang, malam, maghrib. Kemudian dari maghrib kita sudah sampai pada titik ujung malam. Sekarang kita menuju fajar kebangkitan. Kita sekarang menuju fajar kebangkitan. Fajar kebangkitan ini di seluruh dunia. Kalau ibarat fase, ini perjalanannya. Ini fase pertama. Fase pertama yang memimpin adalah umat yang memimpin Islam adalah Nabi Muhammad. Setelah fase pertama habis, masuk fase kedua. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin. Ini juga selesai dengan habisnya masa pemerintahan para sahabat. Kemudian masuk fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling lama, fase kerajaan-kerajaan Islam. Tadi yang saya jelaskan. Habislah dengan runtuhnya khilafah Islam Al-Utsmani, Islam terus merosot. 1979 adalah titik klimaks kejatuhan Islam. 1979. Tapi dia kembali naik 1979. Ini tepat 1400. Ya, ini Masehi, ini Hijriah. 1400 adalah titik balik Islam menuju kebangkitan. Sekarang Islam tahun berapa? 1439. 39 tahun Islam sedang bergerak bangkit. Di mana-mana. Tapi kebangkitan Islam ini ditandai dengan munculnya Fir'aun baru. Ingat itu baik-baik. Munculnya kaum Ad, kaum Samud, munculnya para penjahat-penjahat baru yang punya polos, yang punya media, yang punya militer, yang punya segala bentuk keperkasaan duniawi. Inilah yang harus dihadapi oleh pembawa kebenaran. Awas ya. Dan orang-orang yang bangkit di ujung zaman ini, mereka adalah orang-orang beriman yang bangkit untuk fajar. Karena kan waktu fajar nih, menuju fajar sebangkit, yang bangkit adalah orang-orang beriman. Makanya kalau seperti ini bentuknya, saya yakin insya Allah, janji Allah sebentar lagi akan kita jemputkan. Allahu Akbar, saya yakin. Buya Hamzah berkata, kalau kalian ingin melihat jumlah umat Islam, lihat waktu sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau kalian ingin menyaksikan kekuatan umat Islam, lihat waktu sholat subuhnya berjamaah.
Itulah kekuatan umat Islam. Di Turki, saya baru pulang dari Turki, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di Turki? Salat subuhnya. Kali ini kan kita buat momen subuh berjamaah, ada tabligh akbarnya. Maka jadi ramai. Tapi di situ hari-hari persis berkata Profesor Dr. Bin Samsudin. Waktu beliau pulang dari Turki, saya menyaksikan hal yang sama. Di Turki masjid. Waktu subuh, parkirannya mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Masjidnya penuh membludak seperti salat Jumat. Isinya rata-rata anak muda. Di Indonesia, arah itu sudah mulai dilihat menuju hal yang sama. Saya berharap sabar ke depan setiap salat subuh ada nggak ada tabligh akbar seperti ini orang. Maka kalau begitu sabar tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun, penjahat timur, penjahat barat, Firaun timur, Firaun barat, siapapun tidak akan mampu menaklukkan Sabah dan Medan, tidak mampu menaklukkan Sumatera Utara dan Indonesia kalau subuhnya sudah kayak gini di mana-mana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kita sedang ada fase keempat. Biasa kalau saya buat gambar tentang 5 fase ini, pasti yang fase keempatnya saya besarkan. Kita sedang di sini menuju kebangkitan. Di ujung fase keempat ini terjadilah 4 tanda besar kiamat. Dan ini tidak akan saya bedah sekarang ya. Ciri khas pembahasan Ustaz Zul pasti arahnya kepada akhir zaman. Arahnya pada kiamat-kiamat. Sehingga kalau di airport Ustaz kiamat lewat. Baik kaum muslimin, kita sedang arah kebangkitan. Dan di menuju kebangkitan ini, dengan namanya, ini pasti apa tadi kata Nabi? Pasti kediktatoran. Menindakan kepada Islam. Nah di sini rata-rata yang memimpin di muka bumi adalah Firaun baru. Samud, Ad, orang-orang yang punya duit, punya media, punya bala tentara, punya kekuatan, punya fitnah dan segalanya mereka yang miliki. Tapi orang beriman seberat apapun ajar itu dia tetap bangkit. Dia tetap bersama para ulama, bela Islam, bela Al-Quran. Inilah yang wujud paling di Indonesia dan saya serentak di seluruh dunia. Semuanya pada bangkit orang-orang berimannya. Betul kata Rasulullah, di fase terakhir, fase keempat, umatku akan terbelah menjadi 2. Mukmin haqqan. Ini mukmin haqqan. Mukmin yang sebenar-benarnya dan munafik haqqan. Ini agenda ini Allah ciptakan sehingga seluruh negara di muka bumi ini akhirnya menyimak hakikat orang-orang yang benar-benar beriman dan menyimak pula sebenar-benarnya siapa yang orang munafik. Lihat, orang munafik di penghujung malam menuju fajar adalah lelaki tidur apa tidak? Berat untuk subuh berjamaah apa tidak? Malas berjuang di akhir zaman ini. Padahal ini sudah menuju matahari mau terbit. Sekarang ada isu. Isunya adalah jangan bawa-bawa khilafah Islamnya. Jangan sebut-sebut. Ini berbahaya. Ini adalah anti Pancasila dan bla 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 bla. Santai aja. Bahkan diajak untuk di LC. Pertemukan saya katanya. Berhebat ini. Pertemukan kami dengan Abdul Sabah, dengan Zulkifli Muhammad Ali, dengan Ali Hidayat, dengan Profesor Yusri Isa Maestro. Pertemukan saya, disebutkannya namanya satu-satu. Oh, dengan Ustaz Budi Azhari. Apa itu khilafah? Cebok. Dengar nih, Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran surat 24 ayat 55 bahwa memang yang akan memimpin dunia di akhir zaman adalah khilafah Islamnya. Ini dalam Al-Quran. Ente terima nggak ente terima ini pasti terwujud. Di barat matahari mau terbit. Ada orang-orang yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka penyakit. Apa katanya? Tak boleh matahari terbit. Siapa pemilik matahari terbit? Padahal memang sebentar ini mau terbit. Mencak-mencaknya bagaimanapun mencak-mencaknya yang matahari tetap akan terbit. Inilah waktunya. Dia berdiri dengan khilafah. Khilafah ini ada hubungannya dengan Pancasila.
Tidak ada hubungannya dengan NKRI. Yang ada adalah kata Rasulullah, ketika khilafah tegak, muka bumi tidak ada lagi perang sama sekali. Dunia ini makmur, semakmur-makmurnya kekayaan melimpah ruah, dan isi perut bumi yang kaya-kaya akan dimuntahkan oleh Allah ke permukaan. Seluruh manusia di muka bumi makmur, tidak ada pajak, tidak ada pelitan ini, tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada kejahatan, tidak ada bencana-bencana alam. Ini terjadi pada fase ke-5. Apanya yang mesti Pancasila? Apa hubungannya? Yang ada adalah hidup di dunia bagaikan dalam surga dunia. Itulah fase ke-5. Dan ini sebentar lagi. Tapi menuju ke sana luar biasa berat. Berat. Hanya orang-orang yang sakit pada waktu fajar, wal fajr, wal layalin ashr, wal syafi'i wal watr, wal layli ila yasr. Hal fi dzalika qasam lidhi hijr. Maka hanya orang-orang berimanlah yang mampu tampil dan eksis di waktu-waktu yang berat ini. Nabi berkata, umatku terbelah dua. Kalau saya menandakannya Pak, di Indonesia mulai terbelah umat Nabi Muhammad ini ketika adanya penistaan Al-Quran. Sejak itu muncullah ulama-ulama yang lurus dan istiqomah menggaungkan suara bela Islam. Maka terwujudlah 411. Bergerak kembali bela Islam. Muncullah 212 yang legendaris. Sejak itu umat terbelah dua. Yang satu bersama para ulama yang istiqomah dari ahli sunnah wal jamaah, bersama para habib-habib, kiai-kiai dan ustaz-ustaz da'i-da'i dari Sabang sampai Merauke. Yang satu kelompok tidak malu-malu berkiblat kepada puluh, berkiblat kepada kedudukan dan jabatan. Dan ini benar, Masya Allah, surah Al-Fajr berikutnya. Mari kita lihat berikutnya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Setelah Allah menceritakan orang-orang beriman yang bangkit di penghujung malam, menyembah Allah, beribadah, menegakkan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, tidak peduli dengan cacian orang yang bercaci. Sementara lawannya celah, ada Firaun, ada 'Ad, ada Tsamud. Setelah itu muncul kaum yang balelo, yang kiblatnya adalah tulus. Adapun manusia menganggap kemuliaan itu adalah berupa harta kekayaan yang melimpah ruah, rezeki yang mudah. Siapa yang bisa memberikan jabatan, siapa yang bisa memegang kekuasaan, siapa yang bisa memberikan gaji dan bonus, maka ke sanalah dia berkiblat. Kalau tidak, maka dia akan menjadi terhina, karena menurutnya hina adalah hidupnya jadi sulit, pekerjaannya menjadi bersulit, bisa-bisa jadi fitnah, dia ditangkap, dia dimasukkan ke penjara, dakwahnya tidak bisa lagi diekspos di media, dan bla 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 bla. Ini jelas orang munafik. Oke, saya sudah ringkaskan. Ini Bapak lihat penutupan daripada surat Al-Fajr ayat yang tadi. Orang yang berhak dirayu oleh malaikat maut di akhir hayatnya adalah orang-orang yang tegar, sabar menghadapi Firaun modern sekarang ini. Sabar! Dia meninggal, maka dipanggil oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini fase keempat, Pak. Perintah Rasulullah. La ya'ti 'alan nasi zaman. Di ayat yang lain, Isbiru. Fa'innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Isbiru itu artinya bersabarlah kamu. Sabar itu artinya bertahanlah. Apapun teror yang ditujukan kepada kamu, atau apapun intimidasi, tekanan, apapun yang ditujukan kepada kamu, isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah. Fa'innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Fa'innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Sesungguhnya nanti akan datang kepada kamu suatu zaman. Zaman yang dimaksud Nabi adalah zaman kita, fase keempat ini. Zaman itu kata Rasulullah berat memperjuangkan agama, berat mengamalkan agama.
Hari-hari yang kamu jalani pada masa itu, kata Rasulullah, terasa lebih berat dari hari-hari yang telah kamu lalui. Hari-hari yang nanti akan kamu tahu kamu celong lebih berat dari hari-hari yang sedang kamu jalani. Artinya, makin bertambah waktu ke depan, bukan makin bertambah ringan keadaan, tapi makin bertambah hebat ujian. Dalam segala hal, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal pendidikan, dalam hal moral, dalam hal bencana alam, dalam hal apa saja. Coba saja Bapak bandingkan sekarang, Pak. Coba Bapak bandingkan sekarang. Dibandingkan 10-20 tahun yang lalu, mana yang lebih berat moral anak-anak kita sekarang? Sekarang atau dulu? Sekarang. Coba bandingkan dan beban hutang negara, termasuk hutang ekonomi, termasuk beban biaya belanja di mana-mana. 10-20 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang, berat yang mana? Sekarang. Dalam segi kondisi alam, bencana di sana, musibah di sini, petaka di sana sini dan sebagainya di seluruh dunia. Berat yang sekarang, banyak yang sekarang, atau 10-20 tahun yang lalu? Sekarang. Silakan Bapak lihat dalam hal apa saja, dalam hal pendidikan, dalam hal moral, dalam hal akhlak, dalam hal teknologi. Masya Allah. Dulu orang nggak punya handphone, nggak ada handphone, nggak ada internet. Sekarang, Masya Allah, jenis dosa apapun muka bumi mudah untuk dikontrol. Ini mengerikan, Pak. Inilah zamannya. Istil, kamu harus jadi orang militan di zaman itu. Bertahanlah kamu. Nah, kita Rasulullah demikian, Pak. Artinya, ketika kita termasuk orang yang mampu bertahan, membuktikan iman, nggak larut dalam kemunafikan, insya Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada kita. Apa ya? Lihat di sini. Jumlah laki-laki di partai kelima dibandingkan jumlah wanita berapa perbandingannya? 1 laki-laki 50 wanita. Ya Allah, pada kemana ya kaum laki-laki? Bapak jangan pikir poligami doang itu. Wah, ini masa yang tepat ini menyalurkan cita-cita tidak tercapai. Bapak kebanyakan nanti udah di alam barzakh. Kenapa? Ujung fase keempat adalah banyak terjadi pertumpahan darah di muka bumi. Di seluruh negara di muka bumi. Perang. Dalam hadis sahih Imam Ahmad mengatakan, fase kita ini, kalian wajib berjihad. Wajib berjihad. Dan jihad itu luas. Jihad di dunia pendidikan bagi yang punya kemampuan dalam masalah pendidikan. Jihad di dunia politik. Dan besok ini seperti difatwakan oleh majelis ulama kita, di mana-mana saya ceramah sudah saya sampaikan. Haram hukumnya kita besok ini meninggalkan ruang ibadah yang sangat kuat ini, yaitu ruangan politik. Haram kita tinggalkan. Wajib memilih agar setiap kita orang-orang beriman memilih orang yang pantas menurut para alim ulama untuk diangkat menjadi pemimpin kita. Nah ini enggak garong milih, maling milih, pelacur milih, gay milih, orang-orang homo milih, orang-orang lesbian milih, banci-banci, bencong-bencong milih, pembunuh milih, penjahat milih. Tentu saja yang dipilih oleh orang ini adalah orang yang nggak beres juga, betul tidak? Oke. Kalau orang beriman, golput. Nanti di akhirat kamu ikut bertanggung jawab loh dengan dosa mereka, golput. Kita ajak golput aja lah orang dipimpin oleh penjahat. Kalau penjahat yang memimpin, akhirnya Islam yang diinjak-injak oleh mereka. Akhirnya kita yang kesulitan. Akhirnya Al-Quran diperangi. Akhirnya pendidikan dibuat sekuler. Anak-anak kita dimurtadkan. Akhirnya ulama-ulama didiskriminasi dan segala macamnya. Ini terjadi, Pak. Maka kita tidak ingin lagi ke depan. Berprinsip yang bodoh seperti itu. Maaf ya. Tidak ingin lagi. Pilih, Pak. Ulama-ulama kita akan serukan, akan fatwakan siapa nanti yang akan diangkat. InsyaAllah, ulama-ulama pejuang yang terkenal keistiqomahannya. Bukan ulama-ulama kucing air. Bukan ulama-ulama hipokrit yang kiblatnya adalah fulus. Penjilat kepada penguasa. Bukan begitu. Bukan ulama-ulama amplop, tetapi ulama-ulama yang istiqomah. Mereka yang akan sampaikan, hai umat Islam, 2019 kita semua akan angkat Fulan bin Fulan sebagai presiden kita, Fulan bin Fulan sebagai wakilnya. Maka tunggu tanggal mainnya. Sabar. Kita berjihad ke depan
Jihad kita adalah, Ustaz, saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu pengetahuan tentang teknologi, nggak punya ilmu tentang masalah politik, ekonomi, tidak ngerti apa-apa. Sudah, kamu punya fisik, iya. Kamu punya badan, iya. Satu, kawal para ulama dan dai-dai, tokoh-tokoh masyarakat yang kuat iman di negeri kamu, di kota kamu. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu nanti acara pemilu, dampingi polisi, dampingi TNI kita untuk ikut mengamankan kota-kota suara. Jangan ada yang nyelinap, Pak, dengan sekian KTP gadungan, KTP palsu. Jangan ada orang yang tak jelas. Di sana nyoblos, di sini nyoblos, di sini nyoblos. Banyak banget ya orangnya. Baik kaum muslimin, kawal. Seperti yang terjadi waktu di pemilihan gubernur di Jakarta. Ketika dikawal, jelas Islam menang mutlak. Dan sekarang hanya dengan tanda tangan. Tempat maksiat yang paling sulit ditaklukkan, selesai. Tidak banyak kekisruhan terjadi, bahkan indah dan nyaman Jakarta itu sekarang rasanya. Bagaimana itu kalau kita mimpikan Indonesia seperti itu? Allahu Akbar. Nah ini masanya kaum muslimin. Bangkit. Dan menjelang itu kita berhadapan dengan kuciang ngaji. Atau kalau bahasanya Tusnur kecebok. Nggak apa-apa, Allah pasti menangkan kita. Kaum muslimin akan dimuliakan para munafik yang menggunakan media massa, baik itu koran, baik itu radio, apalagi TV. Mereka akan membuli kita, biarkan saja. La yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak peduli dengan kajian orang-orang yang mencaci. Kalau ada di antara kita, di fase keempat ini berujung dengan wafat karena diracun, wafat karena disulit, wafat karena dibunuh secara curang, maka dia syahid insyaAllah. Malaikat yang memanggil dia, ayyatuhan nafsul mutmainnah, akan memanggil orang ini dengan ayat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kalau penjahat itu begitu, Pak. Face to face, mereka nggak berani. Full body contact, mereka nggak berani. Kenapa? Umat Islam ini terkenal jengkel, gagah, pantang untuk ditawar. Ibaratnya, lu jual buah borong. Kami nggak mau cari karya-karya. Kami nggak mau cari masalah. Tapi kalau kamu sudah membunuh, kalau kamu sudah menumpahkan darah, prinsip dalam Islam, tampar titik kanan, jangan coba-coba ulangi kedua. Kalau sebagian yang ada kita dengarkan, kalau tampar titik kanan, aku berikan titik kiri. Oh, dalam Islam nggak ada cerita. Oh, tampar titik kananku, sebelum titik kananku dapat aku tampar, aku tak akan lepaskan kamu. Begitu, Pak. Islam ini gentle, tapi Islam nggak mau cari gara-gara. Makanya, Masya Allah, saya merasa 2 kali saya bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Mekah. Selalu beliau ulangi kalimat yang sama. Apa kata beliau? Ustaz, kita wajib mengawal umat agar jangan sampai umat berhasil diprovokasi. Tolong Ustaz sampaikan juga kepada umat bahwa pemerintah bukan lawan kita, Polri bukan lawan kita, TNI bukan lawan kita. Justru yang terjadi adalah 5 komponen ini wajib dirapatkan dan merapat. Pemerintah, Polri, TNI, ulama, dan umat wajib menyatu. Karena ada kekuatan jahat di belakang sana yang ingin mengadu domba bersama kita. Jika mereka tidak berhasil mengadu domba kita, maka mereka akan muncul. Baru ketahuan musuh kita yang sebenarnya. Ini yang pernah dikatakan oleh mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Apa kata beliau? Jangan sampai ada provokator yang berhasil mengadu domba kita. Karena ini yang diinginkan oleh kekuatan-kekuatan selek jahat para bangsa di sana itu. Mereka ingin kita diserang bersama kita, diadu domba. Mereka ingin kita bertumpah darah bersama kita. Dan itu tidak boleh terjadi, kan? Tidak boleh terjadi. Kalau ada yang mulai, mereka akan tahu siapa umat Islam. Umat Islam, kalau kata orang Padang, pantang diagu. Jangan coba-coba. Pantang ditawar, jangan coba-coba. Makanya mereka sering main jahat, Pak, dari belakang. Tusuk, diracun, culik, gayanya gitu-gitu aja. Tapi kalau sudah full body contact, perang face to face,
Mereka sudah baca ribuan tahun dalam sejarah, Islam tidak pernah dikalahkan ketika berhadapan-hadapan. Coba lihat negara-negara di Indonesia. Ini negeri gua. Di Medan ini. Ya, kita terdarahkan darah para pahlawan. Kalau sudah berhadapan-hadapan, Islam pantang untuk mundur, karena mundur dengan Islam adalah murtad. Allah, sekali maju, dua saja pilihannya, menang atau syahid, dan dua-duanya adalah menang. Takbir, Allah. Mereka tahu itu, mereka tidak akan berani esok-esok dengan umat Islam. Walaupun senjata mereka banyak, walaupun personel militer mereka banyak, saya yakinkan kepada TNI kami yang kami cintai, jangan khawatir. Saya yakinkan kepada Polri kita, jangan khawatir. Umat Islam diberi oleh Allah keperkasaan sepanjang sejarah, tidak akan bisa ditaklukkan kalau sudah perang yang mereka hadapkan. Tapi kita tidak mau terpancing dan kita haram memulainya. Selama kata Rizik Syihab, selama masih bisa kita berjuang melalui jalur konstitusi, kita akan teruskan perjuangan ini melalui jalur konstitusi. Perang adalah jalur terakhir, tumpah darah adalah jalur terakhir. Jika sudah tidak ada lagi jalan, Indonesia terancam, umat juga diancam, dan darah bertumpah di mana-mana. Tidak ada pilihan, darah dibayar dengan darah. Itu baru Allah. Tapi selama masih bisa dengan jalur demokrasi, jalur konstitusi, masih bisa dengan jalur hukum, maka semuanya kita tetap dengan jalur-jalur ini. Terbukti seperti lagi Pilgub DKI Jakarta, Allahu Akbar, kita telah memenangkan sebuah pesta demokrasi yang menjadi simbol bagi kemenangan Islam. Alhamdulillah. Dari ke depan 2018, 2019 jangan ada yang berpikiran untuk golput. Tak boleh. Wajib nyoblos. Fatwa MUI tadi sudah jelas-jelas haram hukumnya golput. Dulu saya termasuk yang mengajak orang untuk golput. Lama-lama saya nyesel. Astagfirullah. Akibatnya ini ya sudah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak. Allah menyebutkan di penghujung ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang hafal sama-sama dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini hanya berhak didengar oleh orang beriman menjelang meninggal dunia. Yang angkat tangan tadi ulang balik angkat tangan dan jangan diturunkan. Aminkan doa saya, jangan diturunkan tangannya. Allah ya Rabbana, ya Rabbana, Engkau yang maha menyaksikan. Tangan-tangan yang kami angkat adalah orang-orang yang menginginkan akhir hayat dia dipanggil oleh-Mu ya Allah. Dengan penutupan surat Al-Fajr ini, Engkau yang memanggil kami, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada sang penciptamu dalam keadaan ia senang berjumpa denganmu dan kamu rindu berjumpa dengannya. Kembalilah, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang telah beriman sebelummu, dan kembalilah, masuklah ke dalam surga yang telah aku siapkan. Ya Allah, berilah kami rezeki seluruhnya husnul khatimah. Amin. Berilah kami seluruhnya husnul khatimah. Wafatkan kami sementara kami sedang berjihad di jalan-Mu. Wafatkan kami sementara kami sedang membaca Al-Quran, sedang sujud, sedang puasa, sedang menuntut ilmu, sedang berdakwah. Wafatkan kami sementara kami sedang di tanah suci. Wafatkan kami ketika kami sedang melakukan amal saleh. Amin ya Rabbana amin. Wa sallallahu ala rasulika nabiyil karim. Turunkan tangannya semua. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini zaman memang kemelut semakin nggak bisa dikendalikan. Tapi umat Islam adalah kuncinya. Apabila umat Islam tidak bisa diprovokasi, insya Allah Ta'ala keadaan masih bisa dikendalikan. Apabila umat Islam masih mau mendengarkan sami'na wa ata'na dengan para ulama, maka kondisi insya Allah masih bisa dikendalikan.
Siap dikendalikan dan dipimpin oleh para ulama? Siap dikomando oleh para ulama? Siap. Maka keadaan tetap bisa stabil insyaallah ta'ala. Keadaan bisa stabil. Kalau ada kita lihat gerakan-gerakan mencurigakan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada anarkisme dan pertumpahan darah, saya yakin ini adalah kelompok sempalan yang diciptakan. Tangkap, usur, serahkan pada yang berwenang. Karena kita bukan karakter kita menghancur-hancurkan gereja. Bukan karakter Islam ngebom di mana-mana. Bukan. Itu pasti para kecebong-kecebong. Ya. Penjahat-penjahat yang disewa, dibayar. Masya Allah, pasti kaum muslim. Jadi kalau begitu, umat Islam terkendali. Dia hanya bergerak jika ulama yang mengomando. Betul tidak? Tidak ini arah-arah. Semua urusan jika dikendalikan oleh para warasatul anbiya, maka mereka adalah wali-wali Allah di muka bumi. Allah akan tuntun umat ini kepada kemenangan dan kejayaan. Islam di masa yang akan datang akan kembali memimpin dunia, termasuk di Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tahlil ahadun ahad. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Diperintahkan untuk sabar. Tapi dalam sabar Allah perintahkan untuk Al-Maidah, tegakkan sholat berjamaah 5 waktu dan maksimalkan pengorbanan dengan fulus dikorbankan. 2 yang dikerjakan serentak. Yang pertama ulangi. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid mana saja. Jangan pilih-pilih masjid. Selama itu adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ini masjidnya Jamaah Tabligh, ini masjidnya Muhammadiyah, ini masjidnya NU, ini masjidnya Persis, ini masjidnya Salafi, ini masjidnya apa? Selama itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, sholat di sana berjamaah 5 waktu. Oh, yang satu kunut, nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang nggak sholat. Yang satu tangannya di sini, yang satu bismillahnya di dalam bisir, udah bukan zamannya lagi. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan kelompoknya saja yang paling benar, maka kita tidak boleh seperti kelompok itu. Yang benar adalah yang tegak mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan sunnah, istiqomah, bahu-membahu dengan yang lain dan saling memaafkan satu dengan yang lain, maka ini yang benar. Yang salah adalah yang menganggap dirinya saja yang paling benar. Surga itu cuma untuk dia, yang lain dalam neraka. Yang benar hanya ulama dia saja, itu ulama dia dalam neraka, maka inilah yang salah. Maka sekarang bukan lagi zamannya kita mau diadu-adu dengan perbedaan bendera dan kelompok. Coba sekali lagi. Saat 212 semua bendera lebur dalam satu kepentingan yang sama, bela Islam. Saat itu terjadi, Allah nampakkan pertolongan, siang membara, langit dibungkus oleh awan. Hari Jumat Allah turunkan hujan yang rintik-rintik. Arti ilham memimpin dengan doa menangis tumpahan manusia. Tertulis kalimat Allah di langit. Bagaimana Allah membuat ukiran ridhonya nampak. Lalu setelah itu, Masya Allah, diuji orang-orang ini. Kalian benar enggak? Saya uji dulu. Benar enggak? Ada diuji oleh Allah. Dan Alhamdulillah, bagaimanapun kalian umat sudah mulai cerdas-cerdas. Satu persatu para ulama kita difitnah. Akhirnya Allah lihat umatnya ternyata hambanya ternyata tampil. Termasuk yang berbicara. Yang berbicara dipanggil ke Baris Krim Pusat sebagai tersangka ujaran kebencian. Apanya yang kebencian? Dalam 1 jam 6 menit 6 detik saya ceramah yang dibesar-besarkan 2 menit. Persis seperti kata keluhan Bapak Kapolri kita, Pak Tito. Saya akan 23 menit ceramahnya. Kenapa yang 2 menit itu diotak-atik besar-besarkan tentang masalah Muhammadiyah dan NU, masih ingat? Kenapa itu? Kenapa nggak didengarkan utuh? Persis seperti saya juga begitu. Saya kan 1 jam 6 menit 26 detik. Kenapa yang 2 menit itu dibesar-besarkan? Coba dengarkan utuh ceramah saya. Nggak akan pernah ada yang mengatakan itu ujaran kebencian. Tapi menimbulkan rasa waspada dan hati-hati. Nggak usah akhir zaman ketika tanggal 16 saya di sidang,
Kemudian tanggal 17-nya saya tampil di TV One. Saya ditanya oleh Mas Aryo, apa Ustaz nggak takut Ustaz menyampaikan masalah-masalah besar ini? Saya katakan, kalau takut nggak usah jadi ulama ya terutama. Ini sudah sunnatullah dalam dakwah apalagi di zaman ini. Para ulama yang paling ada di ujung tombak. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini udah bahagiannya kita. Tapi alhamdulillah umat cerdas. Ketika Uzma dipanggil sebagai tersangka, begitu cepatnya proses, langsung tersangka. Keren Pak. Keren banget Pak. Sementara Victor Leskodak yang terang-terangan di depan publik, di depan media, ngajak bunuh umat Islam di Indonesia. Betul tidak? Oh, dikasuskan nggak dia sekarang? Kebal hukum. Bahkan diproses sekarang ini menuju calon gubernur di NTT. Ade Armando, begitu cepat, pada banyak aduan. Betapa dia menghina Al-Quran, menghina ulama, menghina Islam. Bahkan dia menyerang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak diadukan tentang dia. Keluar SP3-nya. Begitu cepat SP3-nya. Uzma, Alfian Tanjung, ulama-ulama kita yang lain, semuanya yang dikasuskan digantung statusnya sampai sekarang. Artinya kapan itu bisa dilanjutkan? Ini ada apa? Ya, umat jangan terprovokasi, sabar. Karena yang paling kuat bersabar adalah para ulama. Tapi kalau ulama yang sempat diapa-apain, maka itulah limitnya. Ini harga kita. Kalau ulama kami diapa-apain, darah pun kami jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah mengajak dan menyeru, wahai pemerintah, kami bukan lawanmu, justru kami adalah mitramu untuk menjaga Indonesia ini. Wahai Polri, engkau bukan lawan kami bukan lawanmu, tapi kita adalah mitra untuk menjaga Indonesia ini. Ini saya katakan kepada Bapak Ibu, karena sudah ada nih beberapa pemikiran yang menyebar melalui media sosial dan lainnya, seolah-olah melihat seragam coklat itu kayak musuh bebuyutan. Kalau udah ngelihat tuh tangannya mengeror. Tidak Pak. Tanggal 17 Desember saya diminta menjadi imam di masjid Mabes Polri. Khatibnya adalah Ustaz Arifin Ilham. Saya dengarkan ketika beliau khutbah, isak tangis dari para polisi berbagai-bagai jabatan dan pangkat, ya, terdengar oleh saya. Ya Allah, lembut-lembut hati orang ini. Saya lihat banyak orang-orang soleh di dalam itu. Betul. Tidak sedikit orang-orang beriman yang kuat imannya juga di dalam. Jadi Bapak, kalau ada oknum-oknum yang membuat kita di muka dan berang, jangan disamaratakan semua. Banyak orang soleh, banyak orang beriman. Kalau ada apa-apa nanti dengan negara, dengan Islam, mereka juga siap seperti kita insyaAllah ta'ala. Ya, jadi jangan samaratakan. Tolong, jangan samaratakan. Oknum yang jahat memang tetap jahat di mana-mana. Bukankah ulama juga ada ulama yang jahat, betul tidak? Tapi itu oknum, jangan samaratakan seluruh ulama. Tolong ya, agar kita bersikap adil, agar kita bersifat munsif. Ya, baik kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saya cintai. Pesan saya, tolong kawal betul para ulama-ulama kita. Istabat. Ulama-ulama istabat ini kampungnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Betul. Masya Allah, salah satu singa Islam di Indonesia. Tengku Zulkarnain. Kawal dia. Karena bagaimanapun orang-orang macam kami target utama musuh-musuh bangsa, musuh-musuh agama. Kami tidak takut mati, kami rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tetapi yang rugi adalah umat ini. Kalau tidak mau kehilangan, maka tolong awal betul. Kita dengar beliau mau pulang jemput siapa? Di rumahnya ada yang patroli, ada yang ronda. 24 jam bergantian, wakafkan satu malam waktunya. Nanti besok gantian siapa lagi? Subuh diantarkan ke masjid dampingi. Karena dalam sejarah orang-orang besar Islam dibunuh di waktu subuh. Umar bin Khattab ditusuk di waktu subuh. Ali bin Abi Thalib menjelang ke masjid ditusuk di waktu subuh. Utsman bin Affan di waktu sedang baca Quran sejam-jam pagi ya dibunuh. Sepanjang sejarah pembunuhan terjadi kepada para ulama ketika dia ditinggalkan sendirian. Jadi ini perlu dikawal betul.
dai-dai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ini SPI, jangan mereka saja kerja sendirian. Kita semuanya adalah SPI. Dalam urusan pembelaan Islam, kita semuanya adalah SPI. Dalam urusan dakwah, kita semuanya adalah Jamaah Tabligh. Dalam urusan pendidikan, kita semua adalah Muhammadiyah. Dalam urusan politik, kita semua adalah PKS dan lain-lainnya. Dalam urusan apa saja berkaitan dengan ruangan agama, kita semua adalah sama. Begitu Pak. Tolong kecilkan perbedaan-perbedaan yang ada, diperbesar persamaan kita, maka kita akan lihat kekuatan kita tidak mampu dibendung. 9 pasang akan lewat insya-Allah taala kalau umat ini bersatu. Kekuatan ekonomi mereka, ketika kita mau belanja barang-barang mereka, masih enggak mereka? Masih. Maka ini jihad ekonomi. Jangan belanja di produk mereka. Belanja yang produk muslim punya, di warung-warung muslim punya. Setuju? Maka itu enggak mereka. Enggak. Walaupun warung kecil enggak cukup, harganya mahal, bismillah, mahal. Sudah sedekah 500 perak, sedekah 1000 perak, apa sih sunjuknya? Belanja di warung-warung kecil. Ini warga-warga kecil kita ini belanja di warung-warung mereka. Jangan tabungkan uang kita di bank-bank mereka. Ada bank muslim, masukkan. Ada BNP di masing-masing kita, masukkan, tabung di sana. Begitu yang harus kita lakukan Pak. Ini jihad ekonomi. Di jihad politik lain lagi yang ahli dan pakarnya. Tabung kita, seolah kita satu dengan mereka. Di bidang apa saja, Islam di akhir zaman ini sudah mulai cerdas, sudah mulai pintar, sudah mulai kuat. Dan tolong kekompakannya dijaga. Oke, ini nasihat saya. Jadi tolong jaga para alim ulama kita. Sekarang seperti